Selamat pagi semuanya. Senang rasanya ketemu lagi. Saya Lisnawati Sudabutar, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan keempat. Yang hari ini kelompok kami yaitu kelompok 4 akan mengadakan wawancara terhadap 3 orang narasumber. 3 orang ya. Yang pertama yaitu mahasiswa, ASN, dan juga anggota DPR. Sekitar bagaimana pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya isu-isu strategi kontemporer yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Seperti apa selengkapnya? Mari kita simak sama-sama. Selamat pagi. Kali ini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Lina Pujiandayani sebagai anggota Latsar golongan 2 kelompok 4 Bidan di SUP Johannes Lemina Ambon. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan adik mahasiswa ini tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan tentang narkoba. Selanjutnya, silakan adik bisa kenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yolanda Amadul Spatendel. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Oke. Yang pertama, kita tentang wawasan kebangsaan, Kakak. Apakah menurut Kakak bagaimana tentang wawasan kebangsaan itu? Apakah Kakak pernah mendengar di seluruh Kakak tentang wawasan kebangsaan? Pernah? Ya, bisa dijelaskan menurut Kakak bagaimana? Kalau menurut saya itu wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia terhadap lingkungan sekitar ataupun diri dari, maksudnya kayak daripada apa itu Indonesia gitu. Ya, baik. Apa pendapat Kakak tentang bela negara itu? Menurut saya, pendapat saya bela negara itu adalah hal yang bagus untuk dilakukan karena kan bela negara itu seperti sikap ataupun tekad kita sebagai bangsa ini harus melakukan apa untuk negara kayak. Kalau contoh konkretnya di lingkungan kita seperti apa Kak bela negara itu? Kalau menurut saya dari mulai SD, dari mulai kita SD sekolah gitu kan, kalau setiap acara 17 pasti kan pacaran, mereka dengan berbagai macam lomba, pokoknya melakukan hal positif yang bisa terus membawakan budaya-budaya kita yang ada di Indonesia. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya tentang narkoba. Menurut Kakak bagaimana peredaran narkoba yang ada di kampus? Apakah cukup meresahkan ataukah sudah mengkhawatirkan sekali? Sejauh dari yang saya lihat di daerah kampus saya Kak, untuk di Impati sendiri peredaran narkoba itu emang kayak jarang banget gitu. Hampir tidak pernah ada mahasiswa yang saya temui, sejauh yang saya temui hampir tidak pernah ada yang mencurigakan kayak kemafia narkoba. Karena memang kita di kampus juga pastinya bertemu sama dosen-dosen, pasti mereka juga tahu kan bagaimana ciri-ciri orang yang pakai narkoba, dan sampai saat ini memang belum saya temui gitu nih ciri-ciri semakai kah pengedar, mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi di kampus ini sih. Terus upaya apa yang Kakak lakukan untuk menghindari nanti ada teman-teman yang mengajak Kakak untuk menggunakan, mencoba lingkungan sekitar? Bagaimana upaya Kakak mencegah itu terhindar dari narkoba ini? Pastinya kan kita kan dalam berteman harus, maksudnya tahap seleksi. Pasti kan kita juga tahu lah mana baiknya, mana buruknya. Yang pasti harus pandai-pandai dalam memilih teman, terus ya harus banyak melakukan hal positif lah biar terhindar dari hal-hal seperti itu kan. Rajin ibadah misalnya, dan kunci paling utama itu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang adanya berita-berita yang ada di televisi itu. Nah, menurut Kakak bagaimana pendapat Kakak tentang berita tersebut? Soal berita hoax itu kan kita juga bisa dapat dari berbagai macam kayak media massa, yang pasti kita sebagai saya sebagai mahasiswa nih, kita juga ada belajar tentang cyber gitu kan Kak, tentang berita hoax. Yang pasti kita harus pandai-pandai memilah datanya itu benar konkret atau enggak gitu. Dan kita nggak boleh kemakan isu nih, karena kan kemakan isu itu bisa membuat ya suasana keruh lah istilahnya. Jadi yang paling utama itu kita sebagai pengguna media massa, media sosial itu harus pintar-pintar sih untuk memastikan lagi nih, harus dipastikan itu tuh benar atau enggak. Jadi kalau nggak benar nggak bisa disebar atau di keep aja gitu, tunggu sampai ada kayak klarifikasinya tuh benar gitu baru. Selamat pagi, saya Desi Ernita akan menganalisis jawaban dari mahasiswa tadi. Dari wawancara tadi dapat kita analisis. 1. Mahasiswa sudah mengetahui tentang wawasan kebangsaan, tapi masih secara umum, walaupun tidak dijelaskan secara teoritis. Kedua, mahasiswa mengetahui seberapa penting dan bahkan sudah menerapkan beberapa nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menurut pendapat mahasiswa tentang isu narkoba di kampus, isu tentang narkoba di kampusnya sendiri masih minim. Dan mahasiswa tersebut sudah paham dan tahu cara mengantisipasi diri agar terhindar dari pengaruh buruk narkoba. Demikianlah hasil analisis jawaban dari kalangan mahasiswa. Terima kasih. Nama saya Wulan Sarideta, saya adalah peserta Latsar angkatan 4, kelompok 4, akan menyimpulkan hasil wawancara dengan mahasiswa tadi. Dan hasil wawancaranya adalah mahasiswa sudah paham mengenai apa itu wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu-isu yang ada di sekitarnya. Namun sebagai warga negara, jangan pernah lengah dan tetap waspada, harus tetap membekali diri dengan semangat jiwa nasionalisme, karena perjuangan kita tidak sampai di sini. Terima kasih.
Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 Latsar golongan 2 angkatan 4 dalam tugas wawancara kepada ASN dengan topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, di sini telah hadir bersama saya seorang narasumber yang berprofesi sebagai ASN. Siang Ibu Yel. Siang Ibu. Mohon izin Ibu Yel memperkenalkan diri sebelum kita wawancara. Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Elga Pekanan. Saya ASN pada lingkup Provinsi Maluku di instansi Inspektorat Daerah. Oh iya. Nah, Ibu Yel, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian wawasan kebangsaan. Baik. Nah, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan persatuan dan persatuan wilayah. Nah, apakah Ibu mengerti tentang wawasan kebangsaan dan bagaimana tanggapan Ibu sebagai seorang ASN? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mengerti terkait wawasan kebangsaan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ayu tadi ya, dan tanggapan saya itu penting ya, karena wawasan kebangsaan itu adalah sebuah cara pandang di mana kita sebagai makhluk yang berbeda-beda di Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan golongan, ras, dan lainnya. Begitu. Selanjutnya, selain wawasan kebangsaan, menurut Ibu apakah bela negara itu penting? Bisa Anda jelaskan? Bela negara juga penting menurut saya, karena bela negara itu adalah bentuk kecintaan kita terhadap bangsa kita Indonesia. Iya. Nah, kira-kira nih, kontribusi apa yang Anda lakukan sebagai seorang ASN dalam bela negara, terlebih dalam suasana kemerdekaan NKRI ke-77 ini? Ya, mungkin saya mengambil contoh yang saya lakukan hari ini ya. Jadi, hari ini adalah hari libur, ya kan? Dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-77 dan diadakan upacara secara serentak itu. Kalau menurut orang lain, upacara ini tidak wajib karena tidak ada absen. Tapi saya sebagai orang yang berintegritas memilih untuk tetap datang sekalipun tidak ada absen. Karena saya cinta dengan Indonesia dan saya menghargai setiap jasa-jasa pahlawan di negara saya Indonesia. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terus, nah Bu, di zaman sekarang ini masih banyak yang belum mewujudkan sikap bela negara, sehingga munculnya isu kontemporer seperti korupsi. Nah, apa tanggapan Ibu tentang isu korupsi yang sering terjadi di negara kita? Ya, baik. Saya sangat tidak setuju ya dengan adanya hal-hal terkait KKN, terutama korupsi. Buat saya hal itu terjadi karena kita tidak mempunyai rasa cinta akan bangsa kita. Jadi menurut saya ketika kita membahas atau melihat terkait korupsi, kita harus kembali ke pribadi masing-masing. Sudahkah orang tersebut mencintai bangsa ini, bangsa Indonesia? Dan ini yang terakhir ya Bu, apa pesan Ibu sebagai seorang ASN untuk menjadi ASN yang berwawasan kebangsaan dan berbela negara? Ya, pesan saya buat masyarakat Indonesia, ya. Buat semua, oke. Jadi pesan saya adalah tidak ada negara yang sempurna, tidak ada bangsa yang sempurna. Tapi memilih untuk mencintai dan menghormati setiap jasa pahlawan dan memilih untuk terus membela bangsa adalah pilihan dan komitmen kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya Sondang, saya adalah perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menganalisis hasil wawancara dengan seorang narasumber bernama Ibu Ya yang berposisi sebagai ASN Pemprov Maluku. Yang pertama dapat dilihat bahwa bagi seorang ASN berwawasan kebangsaan itu sangat penting. Lalu yang kedua, bagi seorang ASN berbela negara juga sangat penting dengan mewujudkan sikap cinta tanah air. Namun saya ingin menambahkan bahwa berbela negara bukan hanya mengenai cinta tanah air, tetapi juga dapat diwujudkan dengan sikap berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Lalu yang ketiga, tanggapan beliau terkait contoh sikap berbela negara pada hari kemerdekaan, yaitu dengan mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun NKRI ke-77 tahun. Ya, memang sangat penting bagi seorang ASN dalam memperingati hari ulang tahun negara Indonesia yang ke-77 tahun karena sebagai sebuah bentuk menghargai para jasa-jasa pahlawan yang telah gugur. Lalu yang keempat, tanggapan narasumber terkait isu kontemporer yaitu korupsi yang terjadi di negara kita. Narasumber mengatakan bahwa tidak setuju dengan tindakan tersebut. Ya, saya mengakuinya juga bahwa tindakan tersebut sangatlah tidak disetujui atau tidak dipatut untuk terjadi di negara kita. Oleh sebab itu, sebagai seorang ASN sangat patut untuk memahami dan mengimplementasikan sikap berbela negara. Yang terakhir, pesan sebagai seorang ASN harus memilih, menghormati, menghargai dalam membela bangsa Indonesia. Wawancara dengan narasumber Ibu Yel, Rantekan sebagai ASN Pemprov Maluku. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengerti wawasan kebangsaan itu sangat penting, di mana wawasan kebangsaan adalah sebuah cara pandang makhluk sosial, yakni tiap unsur masyarakat yang berbeda latar belakang, namun mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Narasumber menambahkan bahwa bela negara juga penting sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara. Pada pertanyaan yang berikut terkait contoh kontribusi narasumber sebagai ASN dalam bela negara pada hari kemerdekaan RI yang ke-77, narasumber menceritakan salah satu contoh kontribusi beliau itu dengan mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan RI yang ke-77 sebagai bentuk integritas ASN dan bentuk cinta tanah air serta sikap menghargai jasa pahlawan.
yang telah gugur. Selanjutnya tanggapan narasumber terkait isu kontemporer, salah satunya isu korupsi yang terjadi di negara kita. Narasumber mengatakan tidak setuju dengan tindakan korupsi yang sering kali terjadi. Beliau menambahkan korupsi terjadi karena tidak adanya bentuk cinta tanah air, dan itu juga kembali ke pribadi masing-masing dalam menunjukkan sikap cintanya terhadap NKRI. Terakhir, pesan narasumber menjadi seorang ASN yang berwawasan kebangsaan dan bela negara. Narasumber mengutip, tidak ada bangsa atau negara yang sempurna, tapi memilih untuk mencintai dan menghormati para jasa-jasa pahlawan, dan memilih membela bangsa dan negara adalah pilihan dan komitmen kita sebagai bangsa Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana pendapat tentang wawasan kebangsaan yang ada pada generasi milenial saat ini? Saat ini di generasi milenial, kalau bagi saya sebenarnya mereka lebih paham daripada kita. Kalau kita dulu dia sifatnya manual, kalau hari ini dengan membuka Google juga bisa tahu. Tapi pada saat dulu kita diajarkan di kelas itu tentang dulu namanya PNP ya, kemudian sekarang di PPKN mungkin, apakah teman-teman adik-adik sekarang sama dengan kita mungkin juga berbeda. Pada saat misalnya kita dulu diajar tentang Undang-Undang Dasar, tentang Pancasila, dulu kita hafal pasal 33, 34 itu rajin sekali. Tapi apakah sekarang mereka juga sama? Atau mungkin sekarang pada saat disuruh hafal Pancasila juga ada yang salah. Jadi terkait dengan itu, pemahaman milenial hari ini mungkin harus bisa diikuti dengan program nyata yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan wawasan kebangsaan sendiri. Pertanyaan berikutnya nih Pak, menurut Bapak bagaimana gambaran sikap dan perilaku bela negara generasi milenial saat ini Pak? Generasi milenial hari ini, kalau kita bilang milenial kan berarti kalau ini zamannya dunia media sosial, generasi 4.0, harusnya mereka tadi yang saya sampaikan lebih paham terkait ini, bahasa bela negara. Tapi karena kadang-kala hari ini berbeda jauh, anak milenial lebih senang suka terhadap artis-artis Korea daripada yang lokal. Pada saat kemudian orang suka memakai merek yang di luar daripada mungkin merek lokal. Kita harus sederhana. Artis-artis menunjukkan pada saat mereka belanja ke luar negeri lebih dipopulerkan daripada yang lokal. Hal ini kapan sebenarnya? Pada saat pandemi, orang lagi susah, tapi di daerah lain ada anak-anak muda kaya menunjukkan kekayaan mereka. Kemarin-kemarin sempat menunjukkan berapa rekening mereka. Karena di sisi lain ada orang membutuhkan yang sangat miskin, membutuhkan kehidupan yang baik dan layak. Pada hari ini kan betul hari kemerdekaan ya. Nah, pada hari kemerdekaan ini, apa harapan Bapak agar generasi milenial dapat menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara? Generasi milenial harus lebih mandiri, tidak bergantung kepada orang tua. Ada orang tua yang tidak mampu, tapi kemudian mereka bergaya seperti orang yang mampu karena dipengaruhi oleh dunia saat ini. Tapi harusnya kaum milenial lebih berpikir ke depan, bagaimana lebih maju dan berkembang. Harus punya inovasi, inisiatif-inisiatif untuk mewujudkan diri mereka. Pertanyaan yang terakhir, Mas. Bolehkah kami meminta pesan dari Bapak sebagai anggota legislatif untuk generasi milenial Kota Ambon dalam menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara dalam menghadapi isu dan masalah milenial yang ada? Sebenarnya generasi milenial itu hari ini jujur sebagai generasi yang direbutkan oleh semua partai politik ke depan di 2024. Karena generasi milenial adalah pemilih terbanyak di Indonesia pada tahun 2024. Tapi bagi saya, generasi milenial harus lebih cerdas, lebih berpikir bahwa untuk kemajuan negara, mereka harus memberikan keputusan yang terbaik. 77 huruf RI kali ini di 2022, bagaimana generasi milenial bisa memanfaatkan potensi mereka untuk kemajuan diri mereka sendiri, bermanfaat bagi keluarga, bagi daerah, dan negara. Bapak, itu saya pertanyaannya Aldi, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Saya Ika Satika, saya akan memberikan analisis mengenai wawancara terhadap narasumber yang kami wawancarai. Ini bernama Bapak Yusuf Wali yang merupakan anggota DPRD Kota Ambon. Kami dapat menganalisis bahwa pemahaman milenial pada hari ini seharusnya bisa diikuti dengan program nyata dari pemerintah terkait dengan wawasan kebangsaan. Terkadang milenial lebih menyukai hal-hal yang berasal dari luar Indonesia. Mereka lebih bangga terhadap produk-produk dari luar dibandingkan dengan produk lokal dari Indonesia. Kemudian seharusnya generasi milenial itu jangan terlalu percaya terhadap apa yang dibagikan di media sosial tanpa mengecek lagi kebenarannya. Kemudian generasi milenial seharusnya lebih mandiri, tidak bergantung pada orang tua, harus punya inovasi dan inisiatif untuk memajukan bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir, generasi milenial sebagai penerus bangsa harus lebih cerdas dan memberi keputusan terbaik, juga bisa memanfaatkan dan mengembangkan potensinya untuk kemajuan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Kesimpulan wawancara yang kami dapat terhadap salah satu narasumber anggota legislatif Kota Ambon dalam hal ini yaitu Bapak Yusuf Wali terkait mengenai wawasan kebangsaan generasi milenial, yaitu Bapak beranggapan bahwa generasi saat ini bisa dengan sangat mudah untuk bisa mengakses pelajaran ide-ide serta ilmu-ilmu terkait apa-apa yang menjadi sumber informasi pembelajaran saat ini. Namun pada kenyataannya penerapannya tidak seperti apa yang diharapkan. Pengamalan Undang-Undang Dasar, etika, serta tata krama telah terjadi kemerosotan yang sangat signifikan. Nah, dengan kemerosotan itu, Bapak Wali sangat berharap agar generasi milenial saat ini bisa menjadi generasi yang lebih cerdas dan lebih kritis. Karena di tangan generasi milenial inilah kemajuan suatu bangsa ditentukan.